syukuri Allah, syukur kepada Allah, nikmatnya, karunia-Nya tentunya masih dapat kita rasakan hingga ke detik hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam bagi baginda Nabi, qudwah kita, teladan kita. Syariatnya adalah syariat penutup, syariat terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada kitab setelah kitab Al-Quran, tidak juga ada syariat setelah syariat Islam. Syariat Islam memiliki setidaknya ada 5 maqasid, 5 tujuan. Di antara tujuan syariat Islam pertama hifzuddin, menjaga agama, sehingga agama ini harus tetap lestari, harus tetap ada. Maka diperlukan hukum-hukum yang berkaitan tentang penjagaan agama. Salah satunya adalah dengan jihad. Islam juga menjaga hifzun nasal, menjaga keturunan. Tidak boleh ada orang keturunannya nggak jelas, nasabnya nggak terurus. Maka dalam syariat Islam ada syariat nikah dan sebagainya. Ada nikah, ada khitbah, tunangan, ada talak, ada cerai, ada rujuk dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk menjaga nasab manusia. Begitu juga Islam memiliki hifzul akal, menjaga agama, menjaga nasab, menjaga akal, supaya akal manusia tidak rusak. Karena manusia dibedakan dengan makhluk yang lain adalah dengan akalnya. Jadi apabila akalnya rusak, maka manusia sudah sama dengan makhluk yang lain. Maka diberikan di dalam syariat Islam ada hukum-hukum yang berkaitan tentang larangan-larangan merusak akal seperti mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Islam juga syariat yang membawa perlindungan terhadap hifzul mal, penjagaan terhadap harta benda manusia. Sehingga tidak boleh ada harta benda manusia yang tidak keurus, harta benda manusia yang mungkin diambil oleh orang lain dengan cara yang tidak baik, yang zalim. Maka di dalam Islam ditemukan ada fikih muamalah, fikih yang berkaitan tentang harta benda. Tujuannya apa? Supaya tidak ada pihak yang dirugikan, supaya tidak ada pihak yang paling diuntungkan. Yang diinginkan oleh Islam adalah sama-sama menguntungi, sama-sama mendapatkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sebagian di antara kalian bil batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali kalian melakukan tijarah, perdagangan, an taradin, saling ridho di antara kalian. Yang muliakan Allah, inilah yang akan kita bincang, bagaimana Islam mengawal, mengatur transaksi maliyah, finansial manusia supaya tidak ada yang dirugikan. Karena prinsip ekonomi di dalam Islam itu jelas barangnya, jelas harganya, jelas waktunya, jelas siapa yang bertransaksi. Semua harus terang, nggak boleh ada yang tertutup dan tersembunyi. Apabila tertutup dan tersembunyi, minimal nanti jatuh hukumnya makruh atau haram. Jadi tidak ada yang disembunyikan di dalam transaksi Islam. Ada beberapa tema yang mungkin sengaja kita pilih karena ini berkaitan erat dengan kehidupan kita di zaman hari ini. Ada beberapa tema fikih yang dipilih oleh para ulama, dan ulama sejak zaman klasik sampai hari ini melihat itu ada di kehidupan masyarakat kita. Ada aturan-aturan yang digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang jual beli yang terkandung di dalamnya riba. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma dengan kurma, kismis dengan kismis, gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, harus bertransaksi dalam 6 jenis barang ini. Kata Nabi, masalan bimasalin, senilai, setakaran. Kalau berasnya sekilo, ya ganti sekilo. Kenapa kita sebut beras? Karena beras adalah makanan pokok kita.
Sementara di Arab di zaman Nabi makan pokoknya apa? Kurma, kismis, gandum dan sejenisnya. Nah, beras, katakan kita punya beras bulog 10 kilo. Boleh tidak kita tukar dengan beras cap mangga atau cap lele dengan 5 kilo? Nggak boleh. Karena perintah Nabi harus masalan bimasalin. Semisal seumpama 5 kilo harus dengan 5 kilo. Tapi warung mana yang mau beras bulog ditukar dengan beras bagus? Tentu tidak mau. Insya Allah. Terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat punya kurma wadi jelek dan ada kurma yang bagus. Dia pengen tukar yang bagus, tidak mau dong. Masa Nabi sekilo dengan sekilo dia punya burung punya ku bagus, tidak mungkin dong. Kata Nabi begini saja. Kalau kamu mau jual punyamu kepadanya dengan uang, dengan dirham. Sekian dirham. Nah, uang yang kau dapatkan belikan ke kurma yang bagus dia punya. Selesai. Itu disebut dengan namanya hilah iktisadiyah. Trik untuk mengakali sesuatu yang tadinya tidak boleh dalam syariat supaya menjadi boleh. Jadi ada 6 asma, 6 jenis ini mengalir di dalamnya riba. Harus hati-hati. Masalan bimasalin. Kemudian yang kedua kata Nabi, yadan biyadin, tangan ketemu tangan, cash ketemu cash, barang ketemu barang. Gak boleh hari ini berasnya 10 kilo kasih, 2 minggu lagi yang 5 kilo belakangan. Tidak boleh, harus terjadi di tempat transaksi itu. Insya Allah. Emas juga begitu. Kita punya uang emas, katakan uang dinar emas yang beratnya katakan 4 gram. Nah, ditukar dengan emas yang bentuknya katakanlah masih batangan dan sebagainya. Harus masalan bimasalin. Semisal, setakaran, dan harus terjadi di tempat itu. Makanya khawatir kita orang-orang yang kayak arisan emas, apalagi namanya cicilan emas. Ini waspada. Waspada bahwa pada emas dan perak ada riba. Kalau tidak sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual belinya halal. Tanda petik ya, jual beli tidak semua jual beli halal. Nanti ada jual beli yang diharamkan oleh Allah. Bisa diharamkan oleh Allah karena barang yang dijual belikan. Dijual belikan barangnya itu haram, maka jual belinya juga haram. Jual beli khamar, dia jual ganja, dia jual tua, dia jual apa itu namanya miras, topi miring, topi apa itu namanya. Dia jual beli barang ini haram, maka menjual belikan barang yang haram hukumnya haram. Nah, tentu termasuk juga jual beli mobil, jual beli motor. Kalau motor dan mobilnya curian. Ya kan ada itu motor panas, barang panas, kan banyak laku itu. Habis dekat-dekat di lebaran banyak itu laptop panas, HP panas. Ya karena biasanya dijual murah. Apabila jelas itu adalah barang curian itu adalah haram, maka jual belinya juga haram. Sesuatu kaidahnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah dimakan, dimiliki, maka jual belinya pun haram. Hartanya, harganya haram. Kaidahnya itu supaya lebih mudah. Tapi terkadang terjadi pula khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ulama. Seperti jual beli khamar, saya yakin jual beli khamar sepakat para ulama kalau dilakukan oleh kaum muslimin haram. Tapi Abu Hanifah memiliki beberapa pendapat yang berbeda dengan jumhur. Kata Abu Hanifah, kalau yang jual beli orang muslim haram. Tapi kalau yang jual beli orang non muslim kafir, saudara kita, anak buah kita, pekerja kita, dia yang jualan pakai uang kita halal. Kata Abu Hanifah. Jadi jangan aneh kalau mendengar orang di Eropa itu boleh jual beli khamar. Dia mungkin dia punya toko, ya kan? Yang jagain adalah orang lain, bukan orang muslim. Yang punya toko katakan orang muslim. Menurut mazhab Abu Hanifah boleh. Kenapa? Orang non muslim kan tidak terlarang jual beli khamar. Tapi kata jumhur para ulama, mau muslim non muslim, zatnya sudah haram. Selesai.
Jadi kalau kita pegang pendapat jumhur, apapun bentuknya, kalau namanya khamar, setiap yang bisa memabukkan maka itu jadi haram. Abu Hanifah memang sering berbeda pendapat. Tidak saja Abu Hanifah dengan jumhur, dengan Maliki, Syafi'i, Hambali. Terkadang Abu Hanifah dengan muridnya sendiri beda pendapat. Abu Hanifah punya dua murid paling masyhur, namanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terkadang dua muridnya ini beda dengan gurunya sendiri. Inilah asyiknya fikih. Fikih itu tidak ada kebenaran mutlak. Sama seperti tafsir tidak ada kebenaran mutlak. Sirah sejarah tidak ada kebenaran mutlak. Jadi orang yang belajar apabila menemukan pendapat yang berbeda itu sah-sah saja. Insyaallah. Kemudian terjadi lagi perselisihan pendapat di antara Abu Hanifah dengan muridnya. Menurut mazhab-mazhab jumhur, menjual hewan, katakan menjual hewan sapi yang masih hidup ditukar dengan dagingnya. Memperhatikan pendapat para ulama jumhur, mereka katakan khususnya Syafi'iyah, kalau hewannya itu sama, sapi dengan sapi, kita punya sapi hidup, di sana tukang jagal punya daging sapi, kata Syafi'iyah haram, tidak boleh. Tidak sah jual beli hewan hidup dengan daging kalau sejenis. Kalau tidak sejenis boleh, kata Imam Syafi'i. Misalkan kita punya kambing hidup ditukar dengan daging sapi 10 kilo, boleh, kata mazhab Syafi'i. Kata mazhab Maliki beda lagi. Sapi, kambing, unta, rusa, pokoknya yang kakinya 4 itu dianggap sejenis, nggak boleh. Beda halnya katanya kalau yang kakinya 4 ditukar dengan kakinya yang 2, atau ditukar dengan hewan-hewan air seperti ikan, kepiting, udang, nggak apa-apa. Jadi menurut Maliki hewan itu dibagi 3. Ada hewan air, ikan, udang, kepiting dan lain sebagainya. Ada hewan berkaki 2, ada hewan berkaki 4. Ini masing-masing jenisnya. Tapi kalau masih sama-sama kakinya 4 itu sejenis, tidak boleh, kata mazhab Maliki. Kata Abu Hanifah boleh-boleh saja. Mau hewan hidup ditukar dengan daging boleh, mau sapi dengan sapi boleh, kambing dengan sapi, tidak ada masalah, kata Abu Hanifah. Tapi muridnya katakan tidak boleh. Muridnya malah sepakat dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi fikih itu apa namanya? Relatif. Kalau kita bilang relatif, sesuai dengan tinjauan ulama pada zamannya. Abu Yusuf ini murid langsung Abu Hanifah. Abu Yusuf ini yang dipungut, kalau bahasa kita dipungut oleh Abu Hanifah. Jadi anak-anak kecil suka datang ke masjid belajar dengan Abu Hanifah, dilihat oleh Abu Hanifah, ini anak cerdas. Orang nanya itu bisa ketahuan cerdasnya kayak gimana. Jadi pertanyaannya aja Abu Hanifah tahu, ini pasti orang cerdas. Emangnya karena orang tidak cerdas itu pertanyaannya remeh. Abu Hanifah melihat Abu Yusuf pertanyaannya cerdas, dia rekrut jadi muridnya. Namulah maknya, ya Imam kau sesatkan anakku. Hari-hari anakku harus ke masjid, sekarang dia tidak bantu aku kerja. Emang kamu kira mudah cari makan? Abu Hanifah ini imam yang kaya raya, jadi enaknya Ustaz kalau kaya itu. Apa dikatakan Abu Hanifah? Berapa uang yang dihasilkan oleh anakmu? 2 dirham, udah aku bayar kamu tiap hari, yang penting anakmu sekolah di sini. Masya Allah. Akhirnya Abu Yusuf besar bersama Abu Hanifah menjadi ulama. Di usianya 40 tahun, Abu Yusuf ini kemudian sakit berat. Bayangin, dari usia 10 tahun sampai 40 tahun masih belajar. 30 tahun dia ilmu sama Imam Abu Hanifah. Di akhir usia 40-nya itu dia sakit berat, hampir mati. Dijenguklah oleh Abu Hanifah. Begitu dijenguk oleh gurunya, kembali ini spiritunya hidup, sembuh. Setelah sembuh dia berangkat lagi ngaji kepada Abu Hanifah. Di tengah jalan kata orang, kamu mau kemana? Mau ngaji lah, udah sembuh kok. Kata orang-orang, kamu tidak usah ngaji lagi. Oh, kamu udah lama bikin majelis sana sendiri. Maka Abu Yusuf bikin majelis sendiri di masjid yang lain. Abu Hanifah lihat muridnya kok sisa setengah, pada kemana ini? Ditanya oleh Abu Hanifah, oh di sana Abu Yusuf buka majelis baru. Abu Yusuf muridku, iya, yang kemarin sakit, iya. Buka majelis baru, iya. Gini, kamu datang ke sana, tanya
tanya dia persoalan ini. Datanglah urusan Abu Hanifah, ya Imam, tanya, bagaimana hukumnya kalau saya punya jubah, ku bawa ke tukang jahit, ku suruh potongin dengan bayaran 10 dirham. Pas mau ku ambil, dia bilang gak ada jubah yang kau potongin. Terus diperiksa sama polisi, dapat jubah itu, wajib gak ku bayar ongkos 10 dirhamnya? Kata Abu Yusuf, wajib. Tak Imam, kamu salah Imam. Kata yang nanya, enggak wajib. Kamu juga salah Imam. Bingung Abu Yusuf. Wajib bayar salah, enggak bayar juga salah. Akhirnya besoknya dia datang ke Imam Abu Hanifah. Stop pengajiannya. Besoknya ngaji kembali kepada Abu Hanifah. Selesai Abu Hanifah ngaji, ya Imam, nanya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya kembali. Dijawablah oleh Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, kalau gamis yang tadi itu diambil, diukur sesuai dengan ukuran si pemilik, maka si pemilik wajib bayar. Tapi kalau sesuai dengan si penjahit, berarti dia pengen mencuri, maka tidak wajib membayar upahnya. Akhirnya Abu Hanifah tutup, close pengajiannya sampai Imam Abu Hanifah wafat. Barulah Abu Yusuf buka pengajian yang baru. Ini ulama yang luar biasa. Akhirnya Abu Hanifah ya semakin besarlah sayang dan cintanya kepada Abu Yusuf. Meskipun nanti dalam fatwa-fatwa fikih mereka sering berbeda pendapat. Hal yang lain yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ada orang punya hewan jantan, dikawinkan dengan hewan betina punya orang lain, dibayar. Tuh. Ya, ini istilahnya kasarnya melacurkan hewan. Boleh nggak dibayar? Kita punya hewan jantan nih, jagoan lah. Ya, sapi, katakan bibit unggul. Orang pengen nyewa. Secara jumhur para ulama mengatakan haram. Tidak boleh jual air mani. Tidak boleh nyewain hewan kawin. So, termasuk Abu Hanifah yang mengatakan. Cuma yang berbeda pendapat di situ hanya Imam Malik. Imam Malik katakan boleh tapi makruh. Artinya tidak haram, tapi bil karahah, makruh. Kalaupun terlarang, karena dilarang oleh Nabi. Dilarangnya itu litanzih katanya. Larangan itu kalau dalam Islam larangan itu ada makruh. Dalam mazhab kita Syafi'iyah maksudnya ada makruh, ada haram. Ini larangan, makruh, haram. Kalau mazhab Hanafi dia bagi dua. Ada makruh litanzih, ada haram. Jadi dia bagi dua tergantung konteks hadisnya. Jadi Hanafi dan selain Hanafi. Nah, kalau Syafi'i kalau tidak haram, makruh, itulah larangan. Nah, makanya mazhab Maliki katakan boleh. Jadi kalau ada orang yang menyewakan hewan jantannya untuk dikawinkan ke hewan betina punya orang lain, maka menurut mazhab Maliki boleh tapi makruh. Menurut jumhur para ulama haram, tidak sah. Kenapa? Pertama, ini tidak bisa tidak ada standarnya, ukurannya apa? Ya, nggak ada barang yang bisa diserahkan mana gitu. Tidak ada juga jaminan hamilnya. Ya kan, gimana bisa jaminan hamil itu hewan? Ya. Kecuali misalkan dikawinin sampai hamil baru bayar 500.000. Baru jelas ini enggak. Dan tapi ini praktek ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sesuatu yang diperjualbelikan itu harus jelas barangnya. Halal barangnya, ada nilai dan harganya. Seperti khamar, nggak ada nilainya. Minuman khamar meskipun ada harganya di pasaran, tapi dalam syariat Islam tidak ada nilai, nol nilainya. Sesuatu yang memabukkan. Bangkai nilainya nol. Tapi berbeda pendapat para ulama. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Maimunah istri beliau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian tidak ambil saja ini kulit hewan? Kata Maimunah, ya Rasulullah, ini kan hewan main bangkai. Kata Nabi, idza dubighal ihab, kalau kulitnya itu sudah diambil di sama, maka suci, boleh dipakai, boleh digunakan. Nah, maka dari situ nanti jumhur para ulama mengatakan memanfaatkan
kulit hewan yang sudah mati, yang bangkai, artinya yang tidak disembelih dengan syariat Islam. Jadi bangkai itu jangan dibayangkan bangkai busuk, enggak. Hewan yang tidak disembelih dengan syariat Islam itu namanya bangkai. Ya, bukan harus busuk, dan lain-lain. Kalau tidak disembelih dengan syariat Islam atau tidak disembelih dengan syariat Islam dan ahli kitab, maka dianggap bangkai. Mungkin sembelihan orang Cina, sembelihan orang Hindu, sembelihan orang Buddha dan lain sebagainya, itu dianggap bangkai. Meski mereka sembelih, kita lihat depan mata, bangkai. Kulitnya itu menurut jumhur para ulama boleh diambil apabila disamakan sebagainya. Tapi menurut Syafi'iyah haram, tidak boleh. Lalu kalau dagingnya bagaimana? Boleh nggak daging? Katakan kita punya kambing mati, sayang dong ini kalau dikubur aja. Kenapa nggak kita ambil dagingnya, kasih makan lele kah, dikasih makan anjing piaraan kah, dikasih makan singa piaraan kah? Kan nggak ada masalah ya, selagi kan kita tidak makan. Kata Syafi'iyah, sesuatu yang haram tetap haram. Kata yang lain, yang halal itu cuma kulitnya, dagingnya tidak boleh dihalalkan. Tapi ada ulama yang mengatakan, gimana kalau kita bikin hilahnya, triknya supaya jadi halal? Gimana caranya? Upah orang lain. Orang lain diupah untuk mengambil hewan ini, ngasih ke hewan-hewan piaraan kita. Jadi yang kita bayar bukan dagingnya, bukan bangkainya, tapi yang kita bayar adalah upahnya. Jadi upah mengerjakan, ngasih makan hewan dan lain sebagainya. Ini namanya hilah iktisodi, ada trik supaya tidak masuk dalam jeratan haram memakan atau mengambil harga dari benda yang haram atau bangkai. Yang memuliakan oleh Allah. Kemudian kalau kita tarik lagi jauh ke belakang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, boleh tidak kami ambil lemak hewan bangkai? Kata Nabi, nggak boleh. Ya Rasul, kan bisa kami pakai untuk melumurin sampan perahu kami. Kami bisa untuk bikin penerangan rumah kami bisa untuk menyamak kulit hewan milik kami. Kata Nabi, celakalah ahli kitab, celakalah Yahudi yang Allah haramkan bagi mereka lemak hewan, kemudian mereka ambil, awalnya mereka manfaatkan, lama-lama mereka jual belikan, lalu uangnya mereka makan. Jadi dari sinilah dasar kuat Imam Syafi'i, apapun itu yang namanya bangkai ya haram. Apapun itu kalau sudah namanya bangkai tetap diharamkan oleh mazhab Syafi'iyah. Jadi hewan yang kita punya, sapi, kambing, dan lain sebagainya, menurut Syafi'iyah maka itu akan menjadi haram, tidak boleh dimanfaatkan, juga tidak boleh dijual. Yang mulia kepada Allah. Kemudian terkadang jual beli itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada unsur gharar. Gharar itu ada unsur sesuatu yang enggak jelas. Nah, seperti contohnya jual beli barang yang enggak tampak. Misal kita punya seekor ayam, lepas hilang, ya udah dijual aja, cari dah ayammu itu, kalau dapat nanti kamu bayarin 1 juta. Gak bisa. Kenapa? Barangnya gak tahu di mana. Sama seperti kayak ini masyarakat kita jual buah durian masih di pohon. Wah, ini kapan panennya nih? Ini bulan Agustus panen 4 bulan lagi nih. Bayar dari sekarang yang 7 juta. 8. Oke, 8 juta. Bayar sekarang. 4 bulan lagi jadi dah ini. Belum tentu. Bisa jadi hasilnya lebih banyak, bisa jadi hasilnya kosong. Maka syariat melindungi hak kedua belah pihak. Tidak boleh. Kenapa? Ada unsur gharar. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jual beli buah-buahan yang sebelum matang. Enggak kayak kelapa muda ya. Jadi nanti kelapa muda belum matang, berarti tidak boleh. Maksudnya matang itu dalam pengertian apa? Ada masa tertentu untuk bisa dipanen. Jual rambutan belum matang, karena panennya kan nanti sebulan lagi. Jual durian belum matang, jual semangka belum matang. Yang dipanen nanti berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, berapa waktu kemudian, haram.
di dalam syariat Islam. Dan kalau kelapa muda boleh, mangga muda, karena dipanen hari itu ya dimakan hari itu. Ya bukan untuk nanti. Ya, apalagi yang di Jawa itu yang di sawah-sawah, kan satu petak sawah langsung dibayar, berapapun nanti panennya. Haram. Ini praktek banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dilarang oleh Nabi lutut ketemu lutut, kalau bahasanya begitu lah. Lutut ketemu lutut itu bagaimana? Ada orang bawa barang dagangan menuju pasar. Belum nyampe di pasar, dicegat orang. Apa itu? Lombok. Berapa sekilo? Ya sekian puluh. Ya sudah sini tak borong semua. Diborong malah harganya 60.000 per kilo. Bawa ke pasar ya. Oke, sampai di pasar, tanya berapa harga pasaran sekarang Lombok? 100? Nah, aku tadi ditawar sana 60. Dilarang juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak terjadi, ya kayak terkulak gitu. Nah, terkulak, hati-hati. Kadang bedanya tipis antara halal haram dia, kalau kata orang kayak sekulit bawang, geser dikit halal, geser dikit haram. Ya, jadi hati-hati orang yang memotong pasar, gitu. Jadi belum nyampe ke pasar udah diambil duluan. Dengan maksud apa? Untuk mengelabui orang pemilik barang. Jadi ilatnya, permasalahannya adalah dia ingin mengambil untung yang banyak, mumpung si pemilik barang nggak tahu. Ilatnya di situ. Ya, kalau katakan si pemilik barang, entah itu tengkulak padi, tengkulak lombok, tengkulak bawang, dan tahu harga pasar, si pemilik juga tahu, tengkulak tahu, oh mungkin di pasar harganya 45, nah apalah dia jemput ke sini harganya 35, kan sah-sah aja dia untung 10.000. Tapi harganya sama-sama dipahamin harga di pasar, itu tidak masuk kepada yang dilarang oleh syariat Islam. Dan yang banyak terjadi itu ya memang sengaja mengelabui. Ya, gimana caranya supaya dia untung banyak, si pemilik barang rugi. Kalau inilah yang terjadi, dikasih oleh Nabi dua pilihan. Kalau si pemilik barang mau ridho, lanjut. Berarti antara mereka saling ridho. Meskipun dia rugi, ya udah aku ridho aja. Ya. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh dia batalkan transaksi yang tadi, diganti dengan transaksi yang baru dengan harga yang baru. Ini adalah bagian daripada bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala mengawal, menjaga agar tidak ada jual beli yang merugikan salah satu pihak sementara menguntungkan pihak yang lain. Kita bahwa orang jual beli samsarohnya namanya calo. Nah, kalau di tengah masyarakat kita ini calo ini dianggap haram, dianggap hina. Ya, yang calo minggir dulu, ke laut aja gitu. Calo dalam syariat Islam, calo itu boleh, halal dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misal saya bilang dijualkan pulpen saya ini 10.000. Berapapun kamu jual selisihnya yaitu untukmu. Yang penting kamu dapat 10.000. Dia tidak pemilik barang adalah saya. Dijual ke orang lain 15.000, maka 5.000 untung bagi si calo, halal. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, saya bilang jualkan ini 20.000, nanti 5.000 untungnya untukmu, kasih aku 15. Ini juga halal. Apa bedanya? Yang pertama, si calo boleh menjual dengan harga bebas, terbuka. Kenapa? Karena yang penting nanti kasih aku 10.000. Berapapun selisihnya terserahmu, itu untukmu, itu untukmu. Yang kedua, pola yang kedua tadi dibatasi harganya 20.000. Jadi kayak MLM dan lain sebagainya itu kan. Ya itu kan sudah ada harga bandrol. Dia tidak boleh jual di atas harga yang sudah ditetapkan. Jadi MLM dan lain sebagainya itu membernya itu kayak ibarat agen. Kayak ibarat simsar, kayak ibarat calo saja. Mereka itu bebas menjualkan barang dengan harga yang sudah ditetapkan, dengan keuntungan yang sudah ditetapkan untuk si penjual. Berarti itu boleh, haram. Jadi tidak semua calo itu haram. Yang haram itu bagaimana? Sudah ditentuin harganya, jualkannya handphone 2 juta.
nanti aku kasih kamu 500. Diam-diam dia jual ke orang lain. Berapa harganya? 3 juta aja. Lalu 28, oke lah 28, dapat 800 ribu. Di sana dia udah janji dapat 500, sini dapat 800, sini dapat 500. Berapa kamu jual? Sesuai dengan arahan. Ini yang diharamkan. Ya, ada 2 gambaran yang dihalalkan, ada 1 yang diharamkan apabila dia melanggar aturan, termasuk MLM dan lain sebagainya. Sudah dikasih patokan harganya per produk 300 ribu, dia jual 320, 350, dia dapat untung di sini, dapat untung di sini karena dia sudah melakukan pengkhianatan terhadap ikatan perjanjian yang sudah disepakati. Jadi tidak semuanya gharar, tidak semuanya haram, tidak semuanya bermasalah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang diatur oleh Allah dalam bertransaksi jual beli ada yang patut diperhatikan. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan itu harus tauhid, suci. Ini kesimpulannya. Harus suci, tidak boleh najis. Lalu bagaimana kalau jual beli kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran sapi, boleh nggak? Menurut jumhur para ulama boleh. Boleh. Bahkan bukan hewan-hewan yang dimakan saja, hewan yang lain, apalah itu kotoran musang kah, kotoran macan kah, ya siapa tahu ada yang nyari kotoran macan kan, ya untuk jimat. Nah, kalau untuk jimat haram ya, karena udah tujuannya maksiat. Ya, siapa tahu ya kotoran macan itu obat gitu loh. Macan yang makan misalkan makan sayur, ini kotorannya bisa bikin obat mah gitu. Ya. Maka menurut jumhur para ulama haram. Menurut Syafi'iyah tidak. Kata Syafi'iyah, hewan yang boleh dimakan saja itulah kotorannya yang boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena tidak masuk kategori najis. Jadi hewan yang dimakan, ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya, maka kotorannya tidak dianggap najis. Ya, dianggap kotor saja tapi tidak dianggap najis. Maka kalau jual beli tai ayam, kalau dikatakan kandang ayam sekarung 25.000, nah, tai sapi untuk pupuk dan lain sebagainya, kalau dilihat ke situ hukumnya boleh menurut mazhab Syafi'iyah. Nah, tapi menurut mazhab yang lain mau kotoran hewan apa saja pun itu boleh. Ya, boleh. Ya, tentunya tujuannya bukan untuk dimakan tapi untuk dimanfaatkan sebagai pupuk dan lain sebagainya. Jadi benda-benda yang boleh diperjualbelikan itu adalah benda yang suci. Kalau khamar, mabuk-mabukan itu udah jelas najis. Bangkai itu najis. Ya, sesuatu yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, ayyakuna maqdurun at-taslim, mungkin diserah terimakan. Nah, kalau nggak mungkin serah terima kayak burung yang lepas, hewan yang hilang, lah ini nggak bisa. Ya, jadi tidak boleh menjual-belikan sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Sama tadi kayak mani hewan tadi. Serah terimanya gimana itu serah terimanya? Jadikah itu nanti bibit dan lain sebagainya? Inilah menurut jumhur tadi kenapa dia tidak dibolehkan. Kemudian ayyakuna mamlukan lil akid aw lahu alaihi wilayah, harus milik orang yang bertransaksi atau dia mewakili pemilik. Yang kemarin sempat kita singgung, tidak boleh jual beli barang yang bukan milik kita. Kita tidak punya lalu dijual. Misal orang gade motor, mau lebaran nih, aku mau pulang kampung nih, motor tak gadekan 5 juta. Oke. Lalu si penggadai ini motornya tidak dibayar-bayar, tiba-tiba dia jual. Kan bukan miliknya itu. Maka jual beli yang kayak begini haram dan terlarang. Karena menjual barang gadaian yang bukan miliknya. Di dalam Islam tidak boleh menggunakan barang gadaian. Ini mumpung saya nyambung. Orang mau pulang kampung, akhirnya mobilnya dititipin ke teman. Pinjam dong 10 juta. Nih, kamu pakai mobilku sebulan. Boleh enggak? Tidak boleh. Semua hutang piutang yang menyebabkan ada manfaat di dalamnya haram. Dianggap riba. Misal,
Pinjam saya uang 2 juta. Oke, 2 juta. Tapi antarin aku pulang. Maka antarin pulang itu manfaat bagi pemilik barang, pemilik uang. Haram, jadi riba. Jadi semua hutang yang ada manfaat bagi si pemilik hutang tadi, pemilik hutang, maka jadinya riba. Meski cuma ngantarin pulang. Oke, aku kasih kamu minjam 5 juta, pijitin aku. Pijitinnya itu riba. Dan itu banyak terjadi. Tuh, pinjam uangmu 10 juta, pakai mobilku. Riba. Barang yang dipinjam, barang yang digadai tidak boleh dimanfaatkan. Barang yang digadai boleh digunakan apabila seizin si pemilik. Nah, ini mobilku tinggal ya sebulan, nanti kamu panas-panasin supaya ini ya olinya tidak beku dan lain sebagainya. Boleh. Kalau cuma disuruh panas-panasin, terus dia pakai jalan-jalan, dia rentalin lagi, itu yang jadi haram. Dan itu banyak terjadi. Ini dalam rangka apa? Di syariat Islam ini hifzul mal luar biasa. Dijaga harta manusia itu supaya tidak menyimpang. Banyak kejadian di tengah masyarakat kita. Makanya kata para ulama, man dakhala suq bi ghairi fikih. Siapa yang masuk pasar tanpa ilmu fikih akala riba. Pasti dia makan riba. Sya'am aba. Dengan kehendaknya atau dengan terpaksa dia akan makan riba. Dan itu banyak terjadi. Termasuk juga dilarang oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il qubur. Nabi melarang jual beli dengan DP. Pernah dengar ya? DP. Nah, misal gini, saya mau jual motor berapa nih? 20 juta lah. Ya udah, aku kasih DP dulu. Nanti aku pulang aku tebus. Tapi kalau kamu tidak jadi, loss ya 2 juta. Oke, ini yang diharamkan ya. Ini yang diharamkan. Tapi ada juga sebagian ulama membolehkan. Membolehkan kalau kata Maliki, kalau antara si yang bertransaksi ini saling ridho, boleh. Ya sudahlah, ternyata aku tidak bisa memenuhi, udahlah 2 juta itu jadi milikku nanti. Kalau memang aku tidak bisa memenuhi, dan ini banyak terjadi. Orang KPR rumah dan lain sebagainya, ya KPR rumah nih jalan 5 tahun. Sisa 5 tahun lagi, nggak bisa terusin, diurus ke bank, udah loss. Kamu telah 4 bulan sesuai dengan perjanjian, loss kepemilikan. Jadi bedanya nanti dengan kredit bank syariah itu, dia akan hitung. Kamu ini sudah cicil 5 tahun, sisamu 5 tahun, uangmu 5 tahun sama DP-mu sekian. Dan sementara harga rumah ini kalau dijual sekarang 200 juta, sementara kamu baru bayar 210, berarti sisa uangmu cuma 10 juta, nih 10 juta balikin. Itu bedanya. Kalau bank konvensional biasanya los dan udah mau berapa miliar uang udah masuk nggak bisa bayar, uang prestasi nggak bisa lunasin, nggak bisa bayar cicilan 4 bulan, los selesai. Nah, jadi ini membedakan transaksi bank syariah dengan bank konvensional. Jadi jual beli urbun dengan DP uang pangkal. Kalau ini menjadi menjadi polemik di belakang, menurut jumhur tadi sudah jelas haram, tidak boleh. Nah, tapi kalau si pembeli lah, si calon pembeli katakan aku sudah siap lah kehilangan 2 juta, ya, daripada kurusin nanti aku makin rugi dan lain sebagainya. Terus yang baiknya bagaimana? Yang baiknya adalah mengembalikan uang DP tadi. Jadi cari transaksi yang kalau nggak jadi DP kembali 100%. Itulah yang aslam. Khuruj anil khilaf mustahab. Keluar meninggalkan khilaf itu jauh lebih disenangi para ulama. Jadi tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita, kecuali kita agen yang memang ditunjuk oleh perusahaan. Agen properti, agen motor, agen mobil, agen dan lain-lain. Ya. Termasuk kita cuma modal brosur aja. Kita punya brosur nih nunjukin ke orang. Padahal kita tidak ada hubungan dengan dealer. Tawarin ke orang, terus orang sudah deal baru kita bawa ke sana. Ini termasuk yang haram karena kita tidak sebagai perwakilan yang resmi. Ya, kecuali kita sudah ngomong sama perwakilan yang aku nyariin customer ya. Nanti kalau dapat kasih aku 5 juta per satu item barang. Oke, sip. Maka kita resmi. Meskipun barang itu bukan milik kita. Kemudian ayakuna ma'luman lil aqidaini aidan wa qadran wa sifatan. Barangnya itu harus sama-sama diketahui, entah itu warnanya, entah itu
ukurannya, entah itu mereknya, entah itu sifatnya dan lain sebagainya. Semua barang harus jelas. Nah, cuma ada beberapa horor, sesuatu yang gak jelas ini sulit dihindari. Mungkin kita pernah sering lihat apa? It all can you itulah susah saya ngomong itu. Ya. Makan sesuai dengan kesekenyang-kenyangmu gitu kan. Cukup bayar 98.000. Ada gitu ya? Ya kan? Ada enggak tuh? Makan sekenyangmu bayar cuma 98.000. Gimana ukuran perut saya sama perut antum mana banyakkan? Kita tidak tahu ukuran. Ya kan? Yang jelas itu kalau datang ke warung nasi goreng, ya kan? Ya jelas sebungkus, sepiring, itu jelas takarannya piring. Nah ini kita datang ambil sendiri, steamboat itu dan lain-lain, cemplungin sendiri, bayarnya nanti sama semua. Pokoknya per orang bayar 98.000, minimal 5 orang kali sekian bayar sekian ratus ribu. Nah, horor-horor yang tidak bisa dihindarin ma'fu anhu, dimaafkan oleh syariat kalau tidak bisa dihindari. Ya, kalau yang kasus kayak begitu tadi, mungkin tidak bisa kita hindari. Masih mungkin. Kalau masih mungkin dihindari, tinggalin. Daripada kita terjerat kepada horor. Kadang-kadang menarik, makan sepuasnya cuma 98.000. Ada kepiting, ada cumi, ada udang, ada ini, ada itu kan. Wah, gitu loh. Begitu kita makan, Masya Allah. Sama kayak kita masuk ke kebun apa itu namanya yang di Malang, kebun apel, bayar 20.000, makan sepuasnya. Kalau pulang bungkus baru bayar lagi. Ya mana bisa kita takar? Kita makan apel 4 biji ke 6 biji, kan? Jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari makfu'an. Tapi kalau masih bisa dihindari, hindari. Kalau masuk kebun apel tadi ya masih bisa, masih apa namanya? Masih bisa lah ya. Ya, sesuatu yang masih bisa hindari. Ya, jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita tapi itu haram menurut pandangan syariat. Jadi kita pengen bersih, hindarin sesuatu yang mungkin bisa menyebabkan sesuatu itu menjadi buruk dalam kehidupan kita. Kemudian yang juga bagian daripada dilarang oleh syariat adalah jual beli. Dalam satu transaksi ada 2 jual beli. Satu transaksi dua beli. Ada 2 penafsiran para ulama. Yang pertama menurut mazhab Maliki, kujual motor kalau cash harganya 25 juta. Kalau nyicil harganya 30 juta. Menurut mazhab Maliki ini 2 transaksi dalam satu jual beli. Dilarang oleh Nabi. Menurut jumhur tidak begitu penafsiran maksudnya. Penafsiran yang dimaksud itu bagaimana? Kujual motorku kepadamu, tapi kamu jual mobilmu kepadaku. Itu yang dilarang. Ada juga itu. Gak apa-apa, sini motorku beli, tapi beli juga mobilku ya. Ini yang dilarang oleh syariat. Nah ini menurut jumhur. Tapi menurut Maliki tadi, jual beli dengan 2 harga itu sudah dilarang. Satu transaksi tapi 2 jual beli, atau satu jual beli 2 transaksi. Ya, jadi harganya mana? Kalau cash 25, kalau nyicil 30. Nah, tapi menurut jumhur tadi adalah jual beli yang 2 kali, bahkan gini. Bahkan aku nggak apa-apa beli rumahmu, tapi kamu jadi istriku. Ya kan ada paket kan? Ada beberapa tahun yang lalu itu seorang janda muda jual rumah, siap menjadi istri si pembeli, laku. Nah, itu yang terlarang. Jadi jual beli rumah atau mau akad nikah nih, gitu. Karena tidak boleh jual beli itu dengan syarat atau muakad. Nah, aku jual ini tapi syaratnya sebulan kemudian kamu jual balik kepadaku. Ini kujual nih motorku ini sayang nih. Tapi nanti kalau kamu mau jual lagi kamu, tidak boleh jual ke orang lain, tidak boleh. Tidak boleh membuat syarat yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau sudah dibeli orang lain, dia tamlik, kepemilikan mutlak. Dia mau jual kepada siapa terserah dia. Tidak boleh disyaratkan jual lagi kepadaku. Nah, kalau di dunia internasional itu kayak Amerika jual pesawat tempur ke Indonesia, yang penting kamu tidak boleh nembak sanu.
Nggak boleh dirudal Australia, gitu kan? Secara hukum syariat itu batal. Perjanjian yang melanggar syariat itu secara otomatis batal. Nah begitu juga ini tadi. Ya, kamu jual beli atau mau nikah? Aku mau jual rumah, tapi aku juga mau jadi istri siapa yang sanggup beli. Ya kan lumayan tuh kalau rumahnya sanggup terjual 1,5 M, berarti yang belinya aku dong. Habis itu dia jadi istrinya kan? Pinter itu perempuan. Inna kaidahunna azim, kata Al-Quran. Memang tipu daya perempuan itu agung, besar, mantap gitu lah. Sementara inna kada syaitan kana dha'ifa, kata Al-Quran. Tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya perempuan itu cerdas. Perempuan cerdas, dia jual rumah 1,5 M, yang beli pasti orang mampu, dan dia siap jadi istrinya. Ini laki yang beli orang kaya. Coba yang dia jual itu harga 75.000, mau nggak dia jadi istrinya? Saya yakin nggak mau. Jadi tidak boleh ada dua transaksi atau dua jual beli di dalam satu transaksi. Jadi clearkan transaksi kita supaya harta kita itu halal. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita bawa pulang, yang kita miliki halal di hadapan Allah, halal juga di hadapan manusia. Cuma melihat Allah, waktu kita sudah cukup. Mudah-mudahan ini bisa menambah maklumat kita, semangat kita untuk terus menjaga harta supaya halal di dunia dan halal juga di kehidupan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.